Selamat siang Kak, Iya. kita dari Universitas Dian Nusantara ingin berwawancara soal pajak reklame. Kakaknya dengan siapa narasumber? Aku Ali Agustin. Ya, saya dari Dian Nusantara bernama Peter dan ini rekan saya. Saya Rahasia dan ini rekan saya yang belakang. Ya, kita membahas tentang pajak reklame ya. Pajak reklame kan kita tahu ya Kak, anggarannya tentang iklan ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanyain. Yang pertama tentang jenis pajak reklame dan keterkaitannya dengan UUD PDRD. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis reklame menjadi objek pajak daerah. Jenis-jenis reklame. Iya, Kalau di kita sih semua barang pasti kena pajak. kena pajak. Iya, semua barang yang ada. Oke, selanjutnya siapa saja yang menjadi subjek dan wajib pajak dalam pajak reklame? Kalau wajib pajaknya itu customer ya. Customer. Kalau subjeknya ya barang yang dibeli. Itu enggak Kak? Misalkan kalau kayak ada potongan segala macam itu udah termasuk dengan harganya misalkan. Potongan apa maksudnya? Misalkan ada konsumen yang ingin membeli barang, kan Oke. jika ada potongan udah termasuk harga barang apa ada potongan lagi? Oh, kalau potongan sih kalau jarang sih, tapi kalau seandainya ada ya dipotong dulu baru. Berarti sudah termasuk pajaknya itu dalam harga barang tersebut. Oh, kalau harga barangnya kita belum termasuk pajak. Belum termasuk pajak. Belum. Terus yang selanjutnya materi kedua Kak, proses pemungutan pajak reklame. Yang pertama, bagaimana proses pemungutan pajak reklame oleh perusahaan ini? Kalau proses pemungutan pajak ya pertama customer kan pesan barang ya. Nah kalau udah pesan masuk invoice, terus invoice udah keluar, baru kita keluarin faktur pajaknya. Nah di sini pajaknya itu kita kenain PPN 11%. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja komponen yang digunakan untuk menghitung nilai sewa reklame atau NSR? Sewa reklame, Iya, mungkin ada beberapa barang yang disewakan. kita nggak ada sewa, semua dibeli. Oh, dibeli. Selanjutnya, mengapa izin penyelenggaraan reklame diperlukan sebelum memasang reklame? Oh kalau izin itu pasti perlu, karena kan misalnya barang yang dibeli itu dari suatu perusahaan, untuk memasangnya juga pasti butuh persetujuan karena kan mereka yang beli. Oke, selanjutnya Kak, bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi reklame yang dipasang di wilayahnya? Gimana? Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mengawasi reklame yang dipasang di wilayahnya? Misalkan di sekitar sini ada yang mau nyewa jasa kakak untuk menyebar iklan atau segala macam. Kalau sewa reklame gitu aku kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kalau gimana pemerintah memantaunya juga kurang tahu, mungkin dia ada patroli khusus tersendiri gitu ya untuk melihat terus ngecek yang izin-izinnya. Pasti kalau itu tanyanya harusnya ke bagian polisinya. Pertanyaan selanjutnya akan dipertanyakan oleh rekan saya Kak. Oke, topik selanjutnya itu kendala dalam pemungutan pajak reklame. Pertama, apa saja sih kendala yang dihadapi perusahaan ini dalam pemungutan pajak reklame? Kalau dari perusahaan sendiri sih nggak ada kendala ya, karena kan sebenarnya pajak itu dibebankannya kepada customer ya, bukan ke perusahaan. Jadi gimana customer itu udah setuju membeli barang, ya udah pasti dia bakal terima konsekuensi untuk membayar pajaknya juga. Yang kedua, mengapa reklame ilegal menjadi salah satu hambatan utama dalam pemungutan pajak? Kalau reklam ilegal aku kurang tahu ya, karena kan itu balik lagi ke pihak badannya masing-masing ya. Kalau kita sih alhamdulillahnya taat pajak. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi wajib pajak saat pemungutan pajak reklame? Cara mengatasi, kalau kita ketika si customer udah pesen, kita tuh pasti bikin invoice-nya kan. Invoice itu list barang yang mau dia beli, dan pasti kita ngebuatnya itu sekaligus PPN-nya, jadi nggak akan dipisah-pisah. Jadi otomatis ketika dia mau transfer itu udah total sama PPN, jadi nggak bisa dipisah. Jadi udah pasti dia transfer sesuai sama PPN juga. Selanjutnya itu analisis sesuai implementasi pajak reklame. Yang pertama,
pertama, apakah perusahaan reklame ini berbentuk badan atau perorangan? Kalau ini badan sih. Yang kedua, apakah perusahaan reklame ini sudah berkontribusi dari setiap pembangunan daerah yang melibatkan pajak hotel atau mempunyai kontribusi sendiri dalam pembangunan daerah? Pembangunan daerah di sini dalam artinya apa ya? Misalkan kayak tempat-tempat umum gitu sih kak. Kita sponsorin gitu. Enggak, misalkan kakak sudah membayar pajak berarti kan kakak udah ikut berkontribusi untuk pembangunan di sekitar gitu kan kak. Maksudnya dari pertanyaan yang ini, apakah perusahaan ini sering membayar pajak atau pernah mengalami telat pembayaran pajak gitu? Oh kalau telat nggak pernah sih. Kalau masalah bayar pajak kita pasti selalu bayar pajak. Tapi kan kalau misalnya kita udah bayar ke pemerintah, kita nggak tahu penyaluran pajak yang kita bayar itu untuk pembangunan fasilitas umum atau enggak, itu kan udah urusan bea cukai dan bagian pajak ya. Jadi kewajiban kita ya cuma bayar pajak. Masalah di prosesnya hasil dari pajak yang kita bayar itu kurang tahu. Ya pastinya untuk fasilitas rakyat sih. Intinya perusahaan ini nggak pernah telat bayar pajak ya? Oh nggak pernah, karena kan setiap kita bikin transaksi kayak fakturnya gitu, itu udah pasti mencantumkan pajak. Jadi di mana dia mau bayar itu udah harga sama pajak setelah kita bikin invoice itu. Dan terakhir, rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pungutan pajak reklame. Yang pertama, mengapa penyederhanaan proses perizinan reklame penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Ya pastinya penting sih, karena kan kalau misalnya dibuat peraturannya ribet, kita juga mau bayar pajaknya juga bingung ya. Jadi malas gitu. Kalau ya sebisa mungkin harusnya ya dipermudah lah ya. Yang terakhir, bagaimana peran masyarakat dalam membantu pemerintah mengawasi reklame yang tidak berizin? Ini menurut kakak aja sih. Rekomendasi ya. Kan sebenarnya aku juga bingung sih, karena kan kita misalnya majang suatu space iklan reklame atau nama itu kan nggak pernah ada kayak notes ini ada izinnya atau enggak nomor serinya di bawah. Kayak contoh kita ngelihat motor kan pasti di motor tuh pasti ada plat nomor kan, dimana kita tuh bisa ngecek kayak di website atau apa. Tapi kalau reklame kan dia nggak ada detail kayak nomor serinya, jadi kita nggak bisa ini sih. Kalau sekarang mungkin kalau biar mudah bantu sekaligus ngawasin gitu kan ya, mungkin bisa dikasih nomor seri atau apa yang bisa dilihat sama orang umum. Contohnya kayak plat nomor gitu. Itu aja sih kak dari pertanyaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Makasih ya kak.